Episode ini jangan ditonton. Jangan, Itu jangan ditonton, Jangan tapi ditonton. di-download. Ya kan? Ben nang HP-mu ono terus. Halo Sobat Amazing. Oke, jumpa lagi di channel Amazing EJBN di episode kesekian kalinya. Tapi saya baru pertama kali di sini. Perkenalkan, saya Vela. Saya adalah staf GTM dari OM3. Di sini saya nggak sendirian. Saya mengajak siapa Pak? hantu. Oh, hantu. Ya, Hantu selimut. beliau sendiri ya. Saya tuh pengennya itu menyebutkan itu hantu tapi dalam bentuk om-om gemoy. Oke. Kita nanti berdua akan sharing-sharing siapa yang akan saya ajak. Monggo Pak Jo, silakan. Oke. Nah, ini mau gimana ini? Pak Jo itu Oh, perkenalan. biasa, Perkenalan. Oke, oke. kayak biasa chatting TTL gitu kan Oh, ya. lah itu Nama masalah. beken, nickname gitu kan. Nickname. Ya Allah, tahun berapa itu? Oke. Nama saya Yoga Guritno. Bukan umum gemoy, bukan hantu. Saya hanya manusia biasa. Yang Nyanyi. Ya, saya Yoga Guritno. Kebetulan saya di sini saat ini itu megang sales area Mojokerto. Di mana di situ ada dua wilayah, Mojokerto Kota dan Mojokerto Kabupaten. Iya. Oke. Bumi Mojopahit. Bumi Majapahit gitu. Betul sekali. Oke. Jadi gitu. sejarahnya itu Mojopahit itu seperti ini. Nggak, Jadi bukan ya. Ini bukan masalah sejarah. Oke, lanjut. Pak, cucu keberapanya Gajah Mada Nah, jenengan? itu masalahnya. Aduh, kok bahas Mojopahit? Iya ya. Oke, biasanya Mojokerto itu nama bekennya. Kalau saya ditanyain sama teman-teman, kamu pulang ke mana? Oh, saya pulang ke Majakarta gitu. Jakarta. Bahasa Indonesia Oh nih, gitu, Pak. ya ya. Lek Mojokerto, waduh, ketok apa gitu ya. Majakarta. Oke, Pak Joga. Berarti jenengan sudah berapa lama di Bumi Mojopahit mriku, Pak? Di Mojokerto tahun berapa ya? 2020 pertengahan ya, sekitar bulan Juli ya. Oh, sam Juli. pandemik jenengan nih. Ya betul. Sampai pandemik. Betul sekali. Sam pandemi. Awal pandemi Nggih. saya pindah ke Mojokerto. Nggih. Berarti udah berapa ya? Hampir 2 tahun. 2 tahun, 2 tahun pas. 2 tahun. 2 tahun pas. Betul. Berarti balita itu merangkak ya, Pak. Mm-mm. Cuman saya bawa 50 tahun ya enggak, karena di atas ya. Di atas. Agak kurang tepat kalau tadi dibilang Om Gemoy ya. Ya, Om Gemoy. Pak D Pak D. bisa jadi Mbah. Nggih, kakung, saudara. Oke. Oh, ngoten nggih, Pak. Berarti 2 tahun. Berarti Ya. selama 2 tahun itu M3 di Mojokerto selama jenengan di sana itu pripun sih, Pak? M3 Mojokerto. Nggih, M3 di Mojokerto. Gimana itu? Kalau bisa dibilang M3 di Mojokerto saat ini sudah cukup baik ya. Kalau kita bisa bilang market share. Ya, market share. Market share. Jumlah market share kita 47,5%. Oh, berarti hampir ini ya, Hampir 50%. 50% dari penduduk kita di Prok-prok Mojokerto. dong, tepuk tangan dong. Ya Allah. Padahal ke Mojokerto niku cuma kabupaten sama kota Iya. nggih, Pak nggih. Ya tapi itu bukan Nggih. pekerjaan saya semua. Oh, ngerti. Saya hanya meneruskan. Oh, iya. Sebelumnya juga udah market leader. Pak, kata orang nggih, mempertahankan itu lebih susah loh, Nah, Pak. itu. Nggih. Betul. Betul. Berarti prok-prok lagi. Yang kalah juga ngomongnya seperti itu. Untuk menjadi market leader itu susah. Susah. Nah, iya Oh, benar. nggih. Sama aja. Tantangannya sama. Tantangannya sama. Oh, ngoten. Beda bentuk itu aja. Lanjut. Beda betul. Lanjut. Apa ya sih? Tak kerpek dulu ya, Pak ya. Ngerpek. Oke. Berarti kan kalau untuk meraih market share the first ya, Pak ya. Berarti kan nomor 1 ini Nomor 1. M3 nggih. Itu Alhamdulillah. tipsnya apa sih, Pak? Napa, Pak? Kerja keras, pantang menyerah.
No, kerja keras. Enggak ya? Itu Katik pasti ya, itu nyanyi, pasti ya. no. Kerja keras. Jadi kalau Mm-mm. kalau saya bilang sih itu hasil semuanya ya. Bagaimana kita M3 bisa diterima di masyarakat itu tentunya juga tergantung masyarakatnya seperti apa, bisa nerima kita atau enggak. Artinya layanan kita juga jenis produk apa yang bisa diterima oleh masyarakat Mojokerto. Dan mengidentifikasi itu juga bukan sesuatu yang mudah. Artinya apa namanya, kita juga harus analisa dari kompetitor kita juga seperti apa, Mm-mm. kemudian apa namanya, apa ya, anak-anak Mojokerto atau orang-orang Mojokerto ya, masyarakat Nggih. Mojokerto pinginnya seperti apa, kemudian untuk anak-anak sekolah itu uang sakunya berapa, itu juga kita perhatikan. Oh, berarti menyesuaikan ya Betul kayak sekali. produk dengan Dengan produk yang akan kita oke, sasar. sasar Jadi di situ. siapa yang mau kita sasar? Oh, berarti produknya pakai apa, ngoten. Yes. Oh, gitu. Omong-omong Nggih. podcast ini ada bayarannya nggak sih? Kok kelihatannya nggak ada bayaran? Iya, kok Saya mau lihat kopi di sini kosong. Ya, ini nggak ada. tipuan. Cuman gimmick katanya. Terima kasih. Jadi Katanya nggak ada bayarannya ini. dari episode-episode sebelumnya itu nggak ada yang berani ngangkat Oh gitu cangkir ya. loh, Pak. Oh iya. Cuma kita tuh, loh ya Allah. Nggak, sekalian aja kasih lem di sini, Aduh. solasi taruh sini lah. Itu menarik kelihatannya. Gorengan ngoten nggih, Pak. Nggih. Anget-angetan ngoten ya. Ya Allah, baru kali ini episode iso menampilkan apa yang ada sebenarnya di meja. Iki nggak diedit nggak Pak? Iki Pak. Semoga nggak diedit. Semoga ya. Nah, ini adalah real yang sesungguhnya terjadi. Mm-mm. Tipuan semua. Lanjut. Lanjut. Oke, berarti kan apa namanya? Ada ciri khasnya kan gitu Pak, Ya, di juga ciri di khas. Mojokerto itu selain dari sisi produk yang akan kita sampaikan ke konsumen sesuai kebutuhannya kayak gitu kan, yang tepat itu seperti apa. Nah, ciri khas yang dimiliki oleh Mojokerto tapi nggak ada di sales area lain itu nopo Pak? Ini ciri khas dari sisi Indosatnya atau Oh iya, sisi? dari sisi Oh, oke. Indosatnya. Itu ono Saya apa dia? belum bisa bilang itu ada atau enggak ya. Oh, nggih. Itu ada atau enggak Oke. di apa namanya, klaster lain, tempat lain ya. Tapi yang jelas kalau di Mojokerto ini bagaimana kita bisa mengedepankan yang namanya kolaborasi. Si. Bukan collaboration ya, Oke. kolaborasi. Kolaborasi. Passwordnya kolaborasi. Kolaborasi. Oke. Bahasa Inggrisnya collaboration. Ya, no. Kolaborasi di sini antara Antara secara internal kita, dalam artian internal di sini adalah Indosat sendiri sebagai prinsipal, kemudian MPC selaku distributor, Oke. kemudian trade mitra. tradisional mitra kita di outlet, Oke. juga dari sisi end usernya. Bagaimana itu bisa menjadi satu kesatuan untuk membesarkan Indosat yang ada di M3 ya, M3 yang ada di Mojokerto. Itu sih. Oke, itu. Tapi saya nggak ngerti itu apakah di tempat lain ada atau enggak. Itu saya nggak ngerti. Oh, ngoten. Oke. Apa? Nah, tadi kan ada ya Pak dari prinsipalnya Indosat, terus MPC. Ya. MPC itu mitra pengelola Ya, klaster ya, betul. distributornya Indosat, terus mitra outlet seperti itu. Nah, otomatis kan kita berhubungan sama eksternal gitu kan ya Pak ya. Nah, ada nggak sih Pak tipsnya bisa jadi kan market leader kan ya, kita market share-nya nomor 1, otomatis kita hubungannya juga otomatis baik lah ya sama mitra outlet. Itu gimana Pak cara menjalinnya? Apakah ada kiat-kiat khusus, oh ya wis outletnya tak gawe ngene kayak gitu, atau enggak konsumennya di apa no yo kayak itu ada nggak sih Pak? Kalau Mojokerto? dibuat seperti apa, Nggih. itu bukan, saya bilang tadi kan kolaborasi. Kolaborasi. Kolaborasi itu tidak pada posisi saya pengen buat segini agar Indosat besar. Tapi kita ngobrol dengan teman-teman outlet, ini enaknya seperti apa agar Indosat jadi nomor 1. Oke. Ya, itu beda. Discuss ya Pak. Discuss. Oke. Nah, kebetulan kita ada
apa namanya komunitas outlet yang namanya Koki Nggih, oh koki. ya. Apa ya? Agak pernah dengar ya, Pak ya. Koki itu Koki ya. yang masak itu, Mbak. Goreng. Oke. Yang masak di Goreng. hotel-hotel itu Oke. namanya Koki. Komunitas outlet kuning Indosat. Indosat. Oke, Koki Betul. Mojokerto. Oke. Terus Pak, Apanya? Oh, terus siap. Jadi lanjut. Koki itu salah satu apa namanya tim kita lah. Kerpean di. Tim kita bisa dibilang tim kita untuk kita dapat masukan banyak dari teman-teman Koki. Kita juga discuss dengan komunitas tersebut, kita gorengnya di internal maupun MPC kita untuk menghasilkan satu program yang sesuai dengan apa yang diinginkan dengan masyarakat. Itu aja sih. Oke, sip. Lanjut. Oke. Itu sedikit apa ya? Apa sih yang ada di Mojokerto ya terkait kolaborasi. Kolaborasi, Tadi, betul. kolaborasi. Terus ini ada lagi Pak. Berarti kan kita juga ada pendekatan dengan konsumen. Tadi kan dengan kolaborasi dengan outlet, terus konsumen. Nah, konsumen ada promo lagi nggak Pak? Promo-promo khusus gitu? Contoh apa ya, Mbak ya? Promo apa Pak? Seperti kita event atau apa kayak gitu? Itu ada nggak Pak? Kayak ke sekolah gitu Pak? Kalau itu terus terang ada, cuman yang kemarin gara-gara ada pandemi, akhirnya juga kita nggak bisa masuk ke sekolah. Kita punya tim yang namanya DSF juga, Sales Force ya. Direct Sales Force itu yang tugasnya ke sekolah-sekolah, sehingga kalau pandemi kemarin memang sangat berkurang drastis. Cuman yang ini kita mulai lagi adalah kita ke sekolah-sekolah. Terus pasti akan pertanyaan berikutnya, kalau misalnya sekolah libur gimana? Ya udah kita bikin event di ibu rumah tangga, tentunya dengan apa namanya pendekatan yang beda. Gitu. Jadi semua komunitas harapannya kita akan garap di situ. Itu sih. Artinya kita hadir terus di apa namanya di masyarakat, ada dari internal kita maupun teman-teman CSO. Kalau keinginannya sih 7 hari 7 malam kita ada terus, Senin sampai Sabtu itu CSO keliling terus. CSO itu sales ya, sales yang ke outlet itu terus keliling. Malam hari open table by DSF, Sabtu sama Minggu DSF sales force kita juga, sehingga apa ya namanya brand awareness. Kalau brand awarenessnya itu kita jaga agar dilihat terus gitu. Betul. Membuat yang namanya polusi visual. Polusi visual. Oke. Kita nanti akan belajar polusi visual. Jangan belajar, saya juga bingung. Nggak ngerti. Lanjut. Oke Pak, itu tadi promo ke langsung end user ya Pak, ya langsung ke konsumen. Betul. Melalui tim kita juga ada ya Pak, khusus untuk end user. Nah balik lagi nih Pak ke outlet, khususnya Koki. Koki itu kan ada di Mojokerto saja, betul. Ya kan, komunitas outlet kuning Indosat. Nah itu ada nggak sih Pak perlakuan khusus, maksudnya promonya kalau kita ada promo-promo itu khususon di Koki outlet yang tergabung dalam komunitas itu ada nggak sih Pak kayak gitu juga? Kalau seperti itu ada, pasti kita adakan setiap bulan ya, trade program ya, namanya trade program untuk outlet. Biasanya yang melakukan seperti itu dari MPC, distributor kita, yang langsung touch ke teman-teman Koki. Minimal ya mungkin sekitar 3 bulan sekali kita akan apa namanya gathering, mangan-mangan. Intinya bosok kerennya gathering. Ya benar. Ya, intinya kita menggemukkan badan bersama. Di situ kita biasanya tiap bulan itu pasti ada program. Oke. Berarti jalan apa ya? Semua lini itu jalan ya Pak, dari mulai sisi outlet terus langsung end user, itu semua jalan di Mojokerto. Oke, berarti itu adalah apa ya? Kita bisa menjadi market leader, Mojokerto bisa menjadi market leader itu
sudah melakukan hal-hal tersebut dan kita istiqomah untuk menjalaninya nggih Pak Iya. nggih. Ya, oke. Terus selanjutnya Pak, harapannya nopo niki buat Mojokerto? Harapannya cuma satu sih, Itu ke depannya nggih. bahwa M3 masih bisa diterima di pelanggan. Nggih. Eh, itu harapannya mungkin sederhana seperti itu, tapi artinya luas. Dalam artian berarti secara end user, secara pelanggan kita juga nyaman dengan produk kita, terbantu dengan produk kita, nggak ada sinyal yang bolong. Sehingga Amin, kalau amin. misalnya paling jelek misalnya kalau sinyal kita bolong, terus yang kalau saya sih prinsipnya sih satu ya, jaringan harus bagus, Stabil nggih Pak. stabil. Karena gini, saya masih ingat guru saya dulu Oh, ngomongnya cuma gini, ketika jaringan kita jelek, kira-kira kalau ada pelanggan kita yang sudah percaya dengan produk kita, terus suatu saat keluarganya sakit, dia pengen hubungi rumah sakit, terus gara-gara jaringan jelek nggak bisa menghubungi, sampean merasa salah nggak? Itu yang prinsip saya sih sebenarnya dari guru saya. Mau tahu guru saya siapa? iya. Oh, Wasis Oh. Tulai. Oh, prok. Tak kirain mau tahu siapa guru saya next episode gitu. Oh, bukan. Jangan. Makin panjang, itu pawasnya belum siapa lagi. Lanjut. Next episode bahas lagi. Oke. Pertanyaan berikutnya seperti ini. Jadi, ganti ya. Sorry. Next episode nih Next Pak. episode. Next Oh, iya. episode. Oke. Nah, ini tadi kan ciri khas Mojokerto apa ya kan. Sekarang ciri khas dari channel Amazing EJBN ini Pak. Punya ciri khas ini Pak. Iya. Saya infokan ke Iya, jenengan. Ciri khasnya itu pantun. Nah, pantunnya itu dari Pak Joga, ngoten. Oke. Mangga Pak. Sebentar. Mesti mikir dulu ini. Mikir tangan repek Pak. Wah, ada tulisannya ya. Ini menjatuhkan yang ini apa namanya tamunya nih ya. Bermikir kelihatannya mikir bener. Tenang Pak, nanti kan masuk editing kan ya. Tapi ini nggak akan dihapus. Oh gitu ya. Tetap aja. Pantunnya seperti ini. Seperti Melaku-melaku nang Mojokerto. cakep, Tukune onde-onde. ganteng. Oh ganteng. Balik mana? Balik mana? Ulang. Ulang ya. Melaku-melaku nang Mojokerto. Cakep. Tukune onde-onde. Tah. Ayo kabeh dulur lan bolo-bolo gawe kartu M3 ben lancar internet. Oke. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Luar ya. Itulah dari saya sebagai Oke. Oh bukan. Lanjut. Oke. Berarti tadi yang membuka saya, yang menutup juga saya gitu Iya, ya. oh Pak, gitu. ya. Gitu. Atau yang menutup Pak Joga. Biar saya ada Sweet. bayarannya, saya yang nutup gitu. Oh, enggak. Oke, siap. Oke. Sip. Biar bayarannya pas ya, Pak ya. Iya. Oke. Berarti saya yang buka jenengan yang atau yes. Oke. Sobat Amazing. Nah, seperti itulah kita sharing ya kan terkait gimana sih M3 di Mojokerto nggih Yap, Pak nggih. yap. Oke. Semoga apa yang kita share ini bisa bermanfaat untuk Sobat Amazing semuanya. Terima kasih sudah menyediakan waktu untuk nonton kami, menyediakan kuotanya juga untuk streaming kami. Episode ini jangan ditonton. Jangan ditonton, Jangan tapi ditonton. di-download. Ya kan? Dan yang HP-mu ono terus gitu kan ya. Oke. Gitu. Sampai jumpa lagi dengan saya Vela dan Yoga Guritno. oke, see you. Sukses Bye-bye. buat Sukses kita ya. semua.